Hai, aku Revaldo lagi. Ini adalah video tentang relasi di dalam database. Oke, langsung aja kita buka SSMS-nya ya. Apa sih relasi itu? Relasi adalah suatu hubungan ya antara dua table atau dua entitas. Nah, di dalam database, hubungan ini tuh biasanya terhubung melalui kunci atau atribut dari entitas tersebut yang merupakan sebuah key ya, kunci. Nah, contoh sederhananya nih, kita bakal pakai kasus ini juga untuk di tutorial kali ini ya. Misal ada customer, terus ada produk ya. Nah, kita pengen tahu nih, si customer tadi tuh beli produk apa. Nah, biar kita tahu, kita tuh harus hubungin dulu customer dengan si produk. Karena kalau enggak, customer, kita nggak bisa tahu si customer ini beli produk apa. Kayak gitu. Nah, itulah yang disebut sebuah relasi ya. Kita masuk ke praktiknya aja. Oh ya, ada beberapa jenis relasi ya, tergantung banyaknya data atau sebutannya itu kardinalitas ya. Ada one to one, ada one to many, dan juga many to many. Oke. One to one tuh satu data. Pokoknya misal kita punya dua table nih, A dan B. Satu data di table A itu terhubung atau berhubungan dengan satu data di table B. Misalnya KTP sama orang ya. Satu orang itu tuh pasti punyanya satu KTP. Nggak mungkin kan mereka punya dua KTP. Ya bisa aja sih kalau dia orang dalam gitu ya. Enggak. Jadi kayak gitu sederhananya. Terus ada one to many. One to many ini satu data itu berhubungannya sama banyak data. Misal tadi kita balik lagi ke kasus utama, yaitu transaksi ya, atau customer, pelanggan, produk. Customer itu tuh bisa punya banyak banget transaksi. Dia nggak mungkin kan transaksinya tuh cuma satu. Misalnya dia hari ini beli telur, besok dia datang lagi dia beli terigu, besoknya dia datang lagi, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita bisa banyak transaksi. Terus ada yang terakhir tuh many to many ya. Ini banyak data di table A itu berhubungan dengan banyak data di table B. Misalnya ya customer sama produk gitu kan. Satu produk itu bisa dibeli sama banyak pelanggan atau customer. Nah, satu customer juga bisa beli lebih dari satu produk. Misal dia belinya telur terigu langsung kan, telur terigu, tepung terigu maksudnya, minyak gitu ya, odol. Terus ada pelanggan lagi. Jadi kan pelanggannya itu nggak cuma satu. Pelanggan satu beli ini, pelanggan dua beli ini, pelanggan tiga beli ini. Itu kurang lebih gambaran dari many to many. Udah, kita langsung aja lah, kita bikin database baru. Kita pakai kasus transaksional ya, jadi ya udah ikutin aja. Kita bikin table transaksi, database transaksi. Kalau udah, langsung aja kita bikin tabelnya ya, new table. Udah pasti kita tuh ada kita analisis entitasnya dulu. Dalam transaksi udah pasti ada yang namanya pelanggan kan. Nah, kita bikin table pelanggan dulu. ID pelanggan. Kira-kira ada apa aja nih atributnya di dalam objek pelanggan? Nama, misalnya nama pelanggan. Terus alamat, ya boleh. Ini tergantung kasus nyatanya, ini tergantung sama hasil analisis kalian ya. Oke, kalau udah. Nah, setelah membuat sebuah database ya, itu pastiin kalian punya yang namanya primary key atau unique key ya. ID pelanggan atau ID yang merepresentasikan tabel tersebut ya. Di sini pelanggan, jadi ID pelanggan itu adalah primary key. Tipe datanya juga harus disesuaikan. Misalnya kita pakai integer untuk data type supaya dia bisa increment ya. Terus ada nama pelanggan. Nama pelanggan berarti kita pakai varchar, anggap aja lah 50.
Boleh kosong nggak? Misal nggak boleh, ya udah. Alamat, ini lebih panjang lagi nih, misalnya varchar kita pakai yang 100 deh. Nah, boleh kosong nggak? Ya udah boleh, misalnya kayak gini. Terus kalian save aja, Ctrl S, nama ini ya sesuai pelanggan. Bikin table baru lagi, misalnya produk, ID produk, berarti ID produk, terus nama produk lah hilang, nama produk sama harga. Walah, ini ngapa jadi gini dah. Oh ya, untuk penulisan atribut ya, itu kalau kalian ada spasi, ada pemisah gitu, pastiin pakai underscore ya. Jangan pakai strip, jangan pakai spasi, pakai underscore aja. Jangan lupa ini juga kita jadiin primary key dengan tipe datanya itu integer. Nama produk misalnya varchar juga 50, harganya berarti pakai float misalnya. Atau kita pakai yang udah disediain deh, money. Bisa juga. Harga boleh kosong nggak boleh dong. Nama produk, ya let's say nggak boleh kosong semua deh. Kita save. Ini berarti produk. Oke, udah berhasil kita buat 2 buah table. Lanjut kita ke database diagramnya. Ini lagi record kan? Oke. Kalian klik kanan, new database, diagram, yes. Lalu kalian masukin dua-duanya. Oke, ini udah masuk dua-duanya ya. Biar lebih jelas. Ini sini. Kita zoom. Nah, kira-kira ini udah bisa belum terhubung? Berdasarkan konsep tadi yang udah dibahas di awal. Ya, jawabannya belum ya, karena kita untuk menghubungkan 2 buah entitas atau table itu kita perlu yang namanya penghubungnya, yaitu key. Di dalam relasi database itu tuh penghubungnya adalah key, yang berarti kita bisa masukin ID produk ke table pelanggan atau sebaliknya ID pelanggan ke table produk. Di sini kita pakai aja di sini ID pelanggan. Berarti ID produk kita masukin ke ID pelanggan ya. Nah, tipe datanya itu harus sama dan ini juga harus sama. Udah, kita save aja. Oke, udah selesai kan? Nah, dia bakal masuk nih, tuh. Kalau udah, caranya ngebangun relasinya gimana sih? Sebenarnya kita bisa pakai cara kayak gini, relationship, terus kalian add ya. Terus table and specificnya kalian pilih, ID pelanggan, ini produk, kita pakai ID produk, berarti ini pakai ID produk. Nah, bisa kayak gini, udah terhubung kan. Ini misalnya di ID produk, nah kayak gini. Bisa juga kalian itu pakai cara cepat, yaitu kalian tinggal drag aja, misalnya si ID produk kalian drag ke table produk. Nah, dia bakal otomatis nyesuai nih ID produk, okein aja. Dan ya, sama aja bakal jadi. Ini ID produk sama di sini ID produk. Nah, ini adalah sebuah relasi. Gampang kan? Gampang lah ya, masa enggak? Terus gimana cara ngebedain relasi-relasinya? Misalnya ada one to many, dan juga many to many. Nah, di sini kasus ini tuh hubungannya one to many ya. Karena untuk sementara ini one to many, karena satu pelanggan itu bisa beli banyak produk gitu. Oke. Kalau udah, ini kita bisa ya Ctrl Shift S atau Ctrl Save aja, misalnya transaksi. Oke, yasin aja. Misal kalian ada error saat nge-save ya, kalian tuh bisa ke tools, ke option, nanti tuh di bagian designer ya, table database ini. Nah, ini kalian centang aja ini yang prevent saving changes that require table recreation.
Itu kalian centang aja, hidupin supaya nggak ada error yang ngebug tabelnya itu ya. Oke, udah. Ini adalah hubungan one to many. Jadi satu pelanggan tuh bisa beli banyak produk. Terus kita lanjut ke hubungan one to one misalnya. Ini kita hapus dulu, kita delete. Oke. Aduh, selalu ada itu ya. Kayaknya udah di save. Kalau kita mau one to one, itu tuh kita harus mastiin kalau datanya tuh unik ya. Berarti kita harus ubah dulu nih di sini di tabel-tabelnya. Kita mau ubah ID produk ini jadi unik, indexes ya. Kalian add. Nah, yang ini add ini udah kan. Kalau di add di bagian kolom ini nih yang biru-biru kolom ini. Itu kan ada titik 3. Nah, kalian ubah ini jadi ID produk. Klik OK. Terus, nah ini kan ada type. Type-nya ini kalian ubah menjadi unique key. Oke. Kalau udah close aja. Terus kalian save. Nah, lakuin yang sama di sini. Jadi kalian indexes keys gitu kan. Add, terus ID product, indeksnya adalah unique. Udah, kalau udah di save aja. Kalau udah, ini kita save ulang ya. Kalian bisa lakuin hal yang sama, yaitu kalian drag aja ininya supaya cepat. Nah, dia bakal otomatis ID produk ketemu ID produk. Kalau udah klik OK aja dan boom. Sekarang hubungannya udah jadi one to one. Simbolnya apa sih, Bang? Nah, one to one itu dilabelkan dengan kunci ketemu kunci. Sedangkan kalau di one to many itu kunci ketemu titik putih 2 tadi. Oke? Tenggorokan saya kering ya, ping. Kita lanjut. Ini udah berapa menit? 12 menit. Yang terakhir, kita bakal bikin yang namanya many to many. Ini kita delete aja ya. Seperti yang udah dijelasin di awal ya, many to many itu butuh yang namanya tabel penghubung. Jadi selain butuh key atau atribut penghubung, kita butuh tabel penghubung. Kalau di sini hubungannya tuh many to many. Langsung aja kita bikin misalnya new table transaksi ya. ID astaga apa itu? ID transaksi. Terus kita masukin. Nah, intersection table atau tabel penghubung ini itu tuh isinya cuman foreign key atau primary key kedua tabel tadi. Berarti ID pelanggan sama ID apa tadi? Produk. Nah, ketiga ini aja yang kita butuh sebenarnya. Tapi kita bisa nambahin. Misalnya di sini kita tambahin apa ya? Total ya. Kan tadi ada harga ya. Misalnya dia total belanja, bisa kita tambahin. Terus kita tambahin tanggal transaksi. Ini nih ibarat nota gitu kita anggapnya. Oke. Terus ini tipe datanya jangan lupa disamain. Jadi ini tuh integer gitu kan. Terus ini integer, total belanja kita pakai money juga deh. Tanggal transaksi kita pakai date. Kalau udah, jangan lupa di set primary key. Allow nulls-nya kita jangan centang supaya jelas transaksi. Udah, tinggal kalian save aja ya. Nanti di sini kan udah dibikin nih tabelnya ya. Udah dibikin. Kalau udah dibikin, kalian ke database diagram atau kalian klik kanan aja di sini. Kalian add table. Nah, nanti bakal muncul tabel yang tadi udah dibikin, transaksi. Inilah tabel ketiga atau intersection table ya. Tabel yang kita gunain untuk ngehubungin kedua tabel ini yang mana relasinya many to many. Cara ngehubunginnya gimana? Karena dia itu many to many, berarti kita tuh nggak ada yang namanya unique di sini. Di data-datanya tuh nggak ada yang unique. Nah, tadi kan kita sempat ngubah apa namanya? ID produk ya. Oke, kita coba dulu aja. Kita drag ke sini ID produk, ini kita ganti jadi ID produk.
Oke, ini masih bisa. Nah, ini masih bisa ya. Kalau dia tuh ada error, biasanya tuh dikarenakan si produk tadi, ID produk ini itu kan kita set jadi yang namanya unique nih. Itu bisa kalian hapus aja. Caranya ya kalian klik nah ID produk sampai biru kayak gini, kalian delete. Itu bisa kayak gitu. Oke, kalau udah kita hubungin juga yang pelanggan. Pelanggan berarti kita drag aja ID pelanggannya ke transaksi. ID pelanggan ini, table pelanggan, kita hubungin dengan ID pelanggan di table transaksi. Kalau udah klik OK dan boom. Udah jadi. Ini adalah konsep relasi di dalam database. Oke. Udah sih sebenarnya gitu doang ya. Nggak ada yang spesial, nggak ada lagi. Kalau gitu apa misal kita ya udah kayak gitu aja sih sebenarnya database. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke saya atau kalian bisa belajar mandiri, karena zaman sekarang itu source belajar udah banyak banget ya. Kalian bisa tinggal ke Google gitu ya, kalian buka YouTube, terus kalian ketik aja di sini belajar database relasi. Nah, bakal banyak banget video yang ngebahas relasi. Misalkan pakainya SMSS gitu, SSMS gitu. SSM, kita ketik aja SSMS. Nah, ada juga di sini. Oke, mungkin gitu aja sih. Kalian juga bisa belajar dari website ataupun kalian belajar dari AI. Kalau praktikum kayak gitu tuh lebih baik belajar di YouTube aja ya, karena lebih jelas instruksinya. Kalau udah tinggal kalian save aja ini tabel belajar hari ini, klik yes dan boom. Kita udah berhasil ngebuat atau membuat sebuah relasi di dalam database. Mulai dari one to many, dan juga many to many. Oke. Terima kasih telah menonton. Semoga tidak puas dan selalu mencari penjelasan yang lebih jelas di orang yang lebih hebat. Oke. Saya tutup. Terima kasih.